Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa, dan semoga kita tidak henti-hentinya mencurahkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan begitu banyak nikmat yang mungkin tidak bisa kita hitung. Salam serta salawat semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya hatta akhir zaman. Anak-anakku sekalian dan juga para pemirsa, yang kita tahu bahwa saum atau puasa adalah sebuah upaya dari Allah untuk mendidik kita la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Takwa dalam artian bahwa manusia kita harus selalu berikhtiar, selalu menjalankan semua perintahnya, dan juga selalu berikhtiar meninggalkan segala larangannya. Di bulan puasa ini, Allah tidak hanya mendidik kita seputar masalah lapar dan juga dahaga. Jauh di balik itu, Allah mendidik kita bagaimana caranya kita dapat menjadi orang yang terbaik. Mungkin kalau diibaratkan seperti kita boleh memilih seperti puasanya, apakah kita memilih puasanya ular atau puasanya ulat. Ketika seekor ulat, dia berubah menjadi kepompong dan dia pun berpuasa. Setelah berpuasa, apa jadinya? Dia menjadi makhluk yang begitu indah. Dan ini adalah sebuah kiasan. Tapi bila kita memilih menjadi puasanya ular, dan kita tahu bahwa ular setelah makan, kenyang, dia pun sudah tidak makan lagi, berpuasa. Tetapi ketika selesai puasanya, laparnya datang lagi, sifat karakter binatang buasnya pun kembali muncul lagi. Ada kalanya manusia sulit untuk melawan hawa nafsunya. Lawan dari kata nafsu adalah sabar. Tetapi hawa nafsu ini tidak dibatasi masalah makan, minum, emosional atau emosi, tetapi hawa nafsu ini sangat beragam sekali. Contoh, ada hawa nafsu kita ingin memiliki barang, ada hawa nafsu orang ingin mengejar jabatan, ada hawa nafsu orang selalu ingin menang sendiri, ada hawa nafsu selalu ingin menjatuhkan orang lain, dan banyak lagi dari hawa nafsu yang mungkin manusia sangat kecil sekali untuk bisa melawannya. Tetapi di momen bulan puasa inilah Allah selalu mendidik kita setiap tahun. Setiap tahun kita dididik dengan berpuasa, menahan hawa nafsu, kemudian semoga kita menjadi orang-orang yang bersabar. Satu contoh, kita ambil bagaimana manusia diajarkan bersabar pada keseharian. Apabila ada seseorang yang menginginkan sesuatu, apakah itu harta, benda di dunia ini, akan tetapi dia belum mampu, maka wajiblah bagi dia itu untuk bersabar. Tetapi pada kenyataannya banyak sekali yang mereka tidak bisa mengukur kemampuannya. Yang alih-alih mohon maaf, akhirnya
untuk mendapatkan benda, harta tersebut dia ambil, dia raih dengan cara-cara yang mungkin tidak barokah. Dan inilah hasilnya. Apabila kita hidup di luar kendali Allah, maka hawa nafsulah yang mengendalikan. Karena itulah seyogianya kita sebagai manusia ciptaan Allah ini haruslah tunduk dan harus dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadangkala manusia tidak mau dan bahkan bisa jadi keluar dalam kendali Allah karena menurutkan hawa nafsunya sendiri. Kenapa? Karena merasa posisinya sudah nyaman, lalu merasa hartanya sudah banyak, dan dia sudah mendapatkan bagaimana cara mendapatkan sesuatu dengan cara-cara menurut dia sendiri, tanpa harus memperdulikan apakah Allah ini ridho, apakah Allah ini tidak ridho. Banyak juga orang yang menurutkan hawa nafsunya, mencari pembenaran sendiri, bukanlah kebenaran. Ada juga yang menuturkan hawa nafsu sendiri, hanya ingin dipertontonkan oleh orang lain. Sifat riaknya muncul hanya untuk kesenangan sesaat saja. Nah, anak-anakku dan pemirsa sekalian, semoga di bulan puasa ini kita selalu tunduk pada Allah, mengalahkan hawa nafsu kita, dan semoga kita menjadikan orang-orang yang bersabar. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Ada dalam beberapa hadis disebutkan keutamaan bersabar, antaranya yaitu bila mana orang bersabar itu selalu bersabar, maka Allah akan sangat malu sekali menggelar mizan. Mizan itu adalah sebuah timbangan di akhirat, dan Allah begitu malu pada orang yang sabar untuk menggelar timbangannya. Dan juga orang yang sabar itu apabila nanti dia melewati titian Shiratal Mustaqim, maka Allah lebarkan jalan tersebut. Alhamdulillah, itulah balasan bagi orang-orang yang bersabar. Hanya sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Oh ya, ini ada pertanyaan. Bagaimana cara sabar ketika menghadapi musibah? Sabar menghadapi musibah, Rasulullah pernah mengatakan, "Iza asaba ahadukum musibatun falyaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Apabila ditimpa musibah di antara kalian, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tidak hanya sekedar ucapan. Tidak semata-mata ketika orang dapat musibah, ayo ucapkan innalillah, bukan. Tetapi ada makna di balik itu, bahwa kita semua adalah ciptaan Allah, maka segala sesuatunya terjadi atas kehendak Allah, maka kembalikanlah semuanya kepada Allah, berserah diri dan bertawakal. Dengan satu catatan, sebelum bertawakal berserah diri, kita tetap harus berusaha. Karena di balik ujian itu, Allah memberikan pahala bagi orang-orang yang sabar dengan ikhlas menjalaninya. Kemudian ini ada pertanyaan kedua, bagaimana cara sabar ketika ketika ada orang membicarakan mungkin aib kita, ya. Tapi di sini tulisannya digibahin, ya, atau ada orang menggibah kita. Nah, gibah itu sama seperti memakan bangkai saudara sendiri. Haram hukumnya. Lalu bagaimana ada orang yang membicarakan kita, ya syukur-syukur apabila membicarakan kebaikan kita. Tapi bagaimana kalau aib kita? Pertama, tahan emosi, lalu bersabar, dan apabila butuh klarifikasi, maka datangilah orang tersebut. Maka bicarakanlah baik-baik, klarifikasi. Lalu bagaimana apabila orang itu belum juga sadar, maka serahkanlah semuanya pada Allah, berserah diri pada Allah. Semoga itu akan menjadi
catatan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Sekian, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.